Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang mantap ini kawan. Di sini saya akan menyampaikan informasi terkait undang-undang pesantren ya. Ini saya ambil saja dari media online demokrasi.id dengan judul Undang-Undang Pesantren ramai digugat pondok pesantren. Analis senior menyebut negara tidak boleh campuri urusan internal pondok pesantren. Demokrasi.id. Analisis senior Pusat Kajian dan Analisis Data atau PKAD Fajar Kurniawan angkat bicara mengenai undang-undang pesantren yang ramai digugat pondok pesantren. Fajar Kurniawan menilai undang-undang pesantren ramai digugat pondok pesantren karena keberadaannya yang sejak digagas terus menimbulkan polemik. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang disahkan pada tanggal 16 Oktober 2019 yang lalu, keberadaannya terus menimbulkan polemik di tengah masyarakat, sebagaimana sejak awal digagasnya undang-undang ini hingga proses pembahasannya di DPR, dan pengesahannya pun selalu diwarnai pro dan kontra. Kata Fajar Kurniawan, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Pusat Kajian dan Analisis pada Sabtu 25 September 2021. Fajar Kurniawan menilai undang-undang pesantren memiliki berbagai problem formil yang penuh kontroversi sejak awal dirancang. Bahkan banyak publik menduga undang-undang pesantren memiliki agenda terselubung atau hidden agenda di balik pembuatannya, terutama untuk kepentingan politik penguasa. Berbagai problem formil yang penuh kontroversi karena terbitnya undang-undang itu serta peraturan turunannya, ditambah dengan banyaknya substansi pembahasan yang menimbulkan dugaan publik adanya hidden agenda di balik pengesahan undang-undang tersebut, patut diduga memiliki substansi dan ruh untuk mencampuri urusan rumah tangga pondok pesantren, ujarnya. Fajar Kurniawan mengatakan, pondok pesantren memiliki akar sejarah yang kuat di kalangan masyarakat, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sejak abad ke-17 Masehi, pondok pesantren telah membuktikan eksistensinya di kalangan masyarakat sebagai soko guru pendidikan di tanah air. Kalau kita lacak sejarah bangsa ini, kita akan mendapati bahwa pondok pesantren ini telah lahir dan eksis jauh sebelum lahirnya negara ini. Bahkan dari beberapa penelitian diperkirakan bahwa pesantren di Indonesia ini telah eksis sejak abad ke-17. Katanya, secara kelembagaan, Fajar Kurniawan menilai pondok pesantren memiliki akar kelembagaan yang kuat sejak dulu dan memberikan banyak kontribusi yang sangat berguna bagi masyarakat. Bahkan pondok pesantren juga memiliki peranan penting di balik upaya merebut dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Akar kelembagaan pesantren juga sudah demikian kuat berada di tengah-tengah masyarakat dan turut memberikan corak bagi pembentukan norma dan budaya di masyarakat. Bahkan kelembagaan pesantren ini memiliki peran yang sangat besar di dalam perjuangan merebut dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia, ujar dia. Fajar Kurniawan menegaskan negara wajib untuk memberikan penghargaan dan penghormatan yang layak serta memuliakan eksistensi pondok pesantren di Indonesia. Bahkan kata dia, negara tidak boleh mencampuri urusan internal pondok pesantren dengan serangkaian regulasi, apalagi jika hanya ditujukan untuk kepentingan politik semata.
Negara sebagai institusi yang lahir setelahnya wajib menghargai, menghormati, memuliakan eksistensi pondok pesantren dan berusaha untuk tidak masuk ke ranah yang seharusnya menjadi hak pesantren dan pemangkunya untuk mengatur ini, tuturnya. Demikian sahabatku informasi terkait polemik daripada undang-undang pondok pesantren ini. Silakan sahabatku berikan tanggapan, berikan masukan dan sarannya. Namun hindari hinaan, hindari cacian, hindari makian, hindari merendahkan, dan hindari meremehkan. Jadi kawan, memang ini harus kita lihat dari satu sisi. Yang lain bahwa kehadiran pondok pesantren ini sebenarnya ini untuk salah satunya adalah untuk membangun akhlak, ya, akhlak individu, kemudian akhlak kelompok menjadi akhlak sebuah bangsa. Nah, itu di pondok pesantren, ya kan? Dengan adanya pondok pesantren ini, ya, dari sejak dini anak-anak kecil sudah diajari apa itu adab, etika, sopan santun, menghormati, menghargai, dan langsung dipraktekkan dan sesuai tuntunan agama. Sebenarnya ini sangat baik, jadi tidak perlu lagi banyak diintervensi, ya kan? Karena apa? Ini sangat membantu. Dari sinilah pembentukan akhlak terbentuk. Jadi itulah peran pondok pesantren ini. Ini kalau saya melihatnya, berbicara sejarah, baik. Santri-santri itu kan dari pondok pesantren. Mereka digerakkan oleh para ulama pasca kemerdekaan untuk mengusir penjajah. Mereka tidak ada rasa takut. Coba mereka-mereka yang di masa itu sekolah di sekolah-sekolah pemerintah di masa itu. Ada yang sekolah di sekolah Belanda lah, ada yang di sekolah Jepang, apalah itu. Ya, pokoknya sekolah-sekolah pemerintah. Ya. Mungkin kalau dibandingkan jiwa patriotisme dan nasionalismenya yang bisa digerakkan dengan cepat, nah, itu adanya di santri ya, di santri waktu itu, di pondok pesantren yang paling mudah digerakkan. Kalau di tentara itu dulu taruna ya, di taruna, makanya dulu di Akmil itu ada namanya taruna. Di tentara itu ada namanya tentara pelajar. Jadi masih taruna suruh berangkat perang. Nah, itu ada sejarahnya itu. Nah, saya nggak tahu kalau di lembaga-lembaga lainnya ya. Makanya pondok pesantren ini punya peranan penting. Ya. Semoga pondok pesantren semakin maju dan terus mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini di dunia, sehingga pondok pesantren ini terus semakin jaya. Jaya selalu pondok pesantren, dan salam hormat para santri dan para ulamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya.